Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulmiati dari kelas 20C Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal nomor 1, yaitu dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai salah satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Tujuan yang pertama yaitu kita harus menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar, sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Dan yang kedua yaitu kita harus menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara, baik secara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga yaitu kita harus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang keempat yaitu kita harus menciptakan hubungan rasa yang rukun dan harmonis dan mempererat tali persaudaraan yang utuh. Soal yang kedua, yaitu nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Nilai-nilainya yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai keagamaan, nilai suku maupun bangsa atau ras. Dan untuk tujuan bersama, mencapai tujuan bersama, kita pun harus saling tenggang rasa, saling toleransi antar sesama, menjunjung tinggi nilai solidaritas dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, saling bekerja sama, saling menghargai dan saling menghormati. Soal ketiga yaitu bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu arti transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Transnasionalisme yaitu adalah fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi dan sosial antar negara semakin kabur. Nah, transnasionalisme ini pun merupakan sebagai konsep teori dan pengalaman telah memperkaya literatur ilmu sosial. Transnasionalisme ini merujuk pada peningkatan integrasi fungsi proses yang bersifat lintas batas atau lintas hubungan individu, kelompok, lembaga dan mobilitas di luar batas negara. Sehingga transnasionalisme ini mengacu pada serangkaian tautan dan interaksi antar manusia dan antar lembaga yang melintasi perbatasan negara bangsa. Dan sedangkan dalam kewarganegaraan global pun didasarkan pada gagasan bahwa kerangka global baru yang konsisten dari subkelompok identitas nasional pada akhirnya akan menggantikan keanggotaan menjadi satu negara. Berikutnya soal nomor 4, yaitu bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Yaitu pertama adalah harus dipahami yaitu dengan menguatkan kembali nasionalisme di level pendidikan formal. Muatan Pancasila wajib diberikan serta diamalkan di semua level pendidikan formal dengan penerapan yang tepat. Dan yang kedua yaitu adalah masih dalam level pendidikan formal, narasi-narasi sejarah tentang kepahlawanan yang wajib dimunculkan, diketahui, dipahami adalah generasi muda sekarang. Misalnya dengan kisah tentang Ikrar Sumpah Pemuda.
Dan yang ketiga yaitu kita harus menguatkan nasionalisme itu dengan dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya populer. Saya pertanyaan soal nomor 5 yaitu apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawaban saya yaitu tidak. Karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, jika warga negara Indonesia punya kesempatan untuk itu, maka orang tersebut akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya, sehingga orang tersebut tidak berkewarganegaraan ganda. Jadi, kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda yaitu pilih salah satu kewarganegaraan di negara mana orang tersebut lebih yang dia sukai. Soal yang keenam atau soal yang terakhir yaitu apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jawaban saya yaitu ya, tentu saja bisa, karena elemen-elemen yang mengikat kita dapat ditumbuhkan, dipelihara, diperkuat, yang dimana elemen-elemen tersebut yaitu adalah pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah hasil presentasi jawaban saya. Mohon maaf jika jawaban saya memiliki banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Saya mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.